Selamat siang pemirsa, kembali bersama kami di Breaking News. Menyajikan kabar yang terbaru dan teraktual bersama saya Siska Aulia Putri, berikut selengkapnya. Ya pemirsa, pemerintah Gaza menyampaikan laporan bahwa Israel diduga telah melanggar gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat hampir 500 kali dalam 44 hari terakhir. Sejak masa jeda kekerasan dimulai pada 10 Oktober, ratusan warga sipil dilaporkan menjadi korban. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu 22 November 2025, Gaza Government Media Office mengungkapkan sedikitnya 497 pelanggaran terjadi dalam periode tersebut. Akibatnya, 342 warga Palestina tewas, mayoritas merupakan anak-anak, perempuan, dan lansia. Ya, pemirsa, mengutip pernyataan yang disampaikan kepada Al Jazeera, otoritas Gaza menegaskan mereka mengancam sekeras-kerasnya pelanggaran serius dan sistematis atas perjanjian gencatan senjata oleh otoritas pendudukan Israel. Hanya dalam satu hari pada Sabtu itu saja tercatat 27 pelanggaran baru. Sedikitnya 24 warga Palestina dilaporkan tewas dan 87 orang lainnya mengalami luka-luka. Otoritas Gaza juga menyalahkan Israel atas konsekuensi kemanusiaan dan keamanan yang muncul dari tindakan tersebut. Ya pemirsa, di tengah meningkatnya klaim pelanggaran, Israel juga dilaporkan terus membatasi masuknya bantuan kemanusiaan dan pasokan medis ke jalur Gaza. Meski kewajiban tersebut sudah diatur dalam perjanjian gencatan senjata. Pada hari yang sama, militer Israel juga melancarkan serangan udara di sejumlah titik Gaza. Sedikitnya 24 warga Palestina termasuk anak-anak menjadi korban jiwa. Hal tersebut menjadi salah satu insiden terbaru yang dianggap melanggar gencatan senjata yang telah berlangsung sejak 6 pekan lalu. Selain itu pemirsa, kantor Perdana Menteri Benjamin juga menyatakan bahwa serangan tersebut dilakukan setelah seorang pejuang Hamas dilaporkan menyerang pasukan Israel di wilayah yang disebut sebagai garis kuning. Sebuah batas tak bertanda yang menjadi area reposisi pasukan Israel sejak kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada bulan lalu. Dan hingga kini pemirsa, pihak Hamas belum memberikan komentar terkait laporan tentang pejuang mereka yang tewas. Sementara itu, otoritas lokal di Gaza Utara melaporkan puluhan keluarga Palestina kini terkepung setelah militer Israel memajukan posisi pasukannya lebih dalam ke wilayah Gaza. Tindakan tersebut juga dinilai melanggar kesepakatan gencatan senjata. Ya pemirsa, dalam perjanjian antara Israel dan Hamas, garis kuning menjadi batas tak resmi yang mengatur lahirnya reposisi pasukan Israel. Garis tersebut memberikan kendali kepada Israel atas lebih dari setengah wilayah Gaza. Dan warga Palestina yang mendekati area tersebut kerap mengalami penembakan. Pada Sabtu, Hamas menuduh Israel melanggar gencatan senjata dengan alasan yang dibuat-buat. Mereka meminta para mediator mulai dari Amerika Serikat, Mesir hingga Qatar untuk segera campur tangan menghentikan pelanggaran. Hamas juga menyatakan bahwa Israel berupaya mendorong pasukannya untuk lebih jauh ke arah barat melewati garis kuning dan bahkan mengubah batas yang sudah disepakati. Seorang pejabat politik Hamas juga membantah laporan media Al Arabiya yang menyebut bahwa kelompok tersebut telah membatalkan gencatan senjata. Ya pemirsa, salah satu anggota Biro Politik Hamas menegaskan kepada Quds News Network bahwa Israel sedang mencari alasan untuk menghindari kesepakatan dan kembali melancarkan perang permusnahan.
Padahal mereka sendiri yang secara sistematis melanggar perjanjian setiap hari. Ya pemirsa, hingga saat ini para mediator internasional masih terus mendorong kedua belah pihak untuk mempertahankan gencatan senjata dan membuka akses bantuan kemanusiaan yang lebih luas bagi warga sipil Gaza. Ya pemirsa, demikian berita kami siang ini. Terus ikuti program Breaking News untuk kabar teraktual lainnya. Saya Siska Aulia Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa.